Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan memproleplaykan tentang konseling pada wanita dengan disabilitas mental, kekerasan KDRT dalam rumah tangga. Baik, pemerannya saya Aisyah Siti Nur Aisyah sebagai asisten bidan. Saya Vera Tasya-Sari sebagai bidan. Saya Siti Nur Komalasari sebagai tetangga 2. Saya Rizka Utami sebagai tetangga 1. Saya Siti Mawardani sebagai kakak Windy. Saya Umi Sadia sebagai ibu Windy. Saya Windy Astiyanti sebagai istri. Saya Rusdana Kapota sebagai suami Windy. Seorang perempuan bernama Windy berusia 18 tahun dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya karena adanya adat istiadat atau tradisi yang berlaku. Setelah mereka menikah, Windy dan Tino tinggal memisah dari orang tua masing-masing di lain desa agar lebih mandiri. Namun, setelah menjalani pernikahan setengah tahun, Windy menderita gangguan jiwa karena seringnya KDRT. Tino sebagai suami tak memperdulikan keadaan istrinya. Dia hanya mengurung Windy di rumah, sedangkan untuk keperluan segala macam, dialah yang membeli sewaktu pulang bekerja. Hanya di awal pernikahan, Windy berbelanja di pedagang sayur keliling. Lambat laun, tetangga mulai khawatir dan curiga karena sering mendengar suara orang menangis, kemudian tertawa, marah-marah secara tiba-tiba. Akhirnya, tetangga tersebut berinisiatif untuk melihat Windy saat suaminya sedang bekerja. Sampainya selesai berbelanja, mereka pun mampir ke rumah Mbak Windy. Sesampainya di rumah Mbak Windy, Assalamualaikum. Kok sepi ya, Bu? iya Bu, kok sepi ya, kayak nggak ada penghuni. Bu bentar, tapi kedengaran nggak sih kayak ada orang nangis-nangis gitu Bu? Ada suara nangis. Coba kita lihat saja ya Bu. Saya khawatir nanti takutnya terjadi sesuatu dengan Mbak Windy. Jadi Bu. Ya ampun. Udah. Bu Windy. Sesampainya di dalam, mereka terkejut dengan keadaan Mbak Windy. Saat ditanya sudah tak ada respon, malah tertawa. Tubuhnya kurus, benar-benar tidak terurus, tidak terawat. Akhirnya mereka memutuskan pulang dan menghubungi orang tua Mbak Windy untuk memberitahu keadaan anaknya dan meminta menjemput agar segera dilakukan pengobatan. Mereka mengatakan akan menjemput besok pagi karena untuk perjalanan malam tidak memungkinkan. Dasar istri tidak berguna. Saya tidak menyangka tidak pelihara istri yang seperti orang gila kayak kamu. Pagi harinya pukul 08.00 keluarga Windy telah tiba. Namun Tino sudah tidak ada di rumah karena ia pergi bekerja pada pukul 06.30. Ya Allah, anakku kenapa seperti ini? Ya ampun, kenapa kamu gak pernah cerita sama Mbak? Sudah Mbak, Bu, nanti kita bawa Windy pulang saja ke rumah, biar Bapak yang hubungi Tino. Ya udah kalau begitu Pak, kita bawa dia ke rumah kita saja. Mereka pun membawa Windy pulang dan memeriksa ke pelayanan kesehatan terdekat, yaitu praktik bidan Vera. Sesampainya di PMB Bidan Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mbak silakan duduk. Ada perlu apa nggih Ibu? Ini Ibu saya bantu? Saya mau memeriksakan anak saya. Oh, nggih. Isi data dulu terlebih dahulu nggih Bu. Baik. Mbak sini Mbak, isi data Ini Mbak. bagaimana Bu saya Nggak kelihatan nih. ya Bu. Permisi ya Mbak ya. Di sini ya Mbak. Iya. Ini tanda tangan nih namanya. Iya. Sudah Mbak. Setelah selesai mengisi data dan sudah dikumpul, tibalah giliran Windy dipanggil. Baik, Nyonya Windy, silakan ke ruangan bidan, nggih. Terima kasih, Bu. Nggih.
Sesampainya di ruang bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Ibu silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya, bagaimana sebelumnya? Apakah ada keluhan, Ibu? Iya, Ibu. Anak saya ini ada gangguan, tiba-tiba kadang menangis, tiba-tiba kadang tertawa. Saya bingung. Ya, ini termasuk gimana ya? Saya cerita sedikit ya, Bu Bidan. Sebenarnya ada di desa saya itu umur 17 tahun itu harus menikah gitu loh. Nah, saya nikahkan paksa Bu dengan teman putra kampus itu. Nah, akhirnya kejadianlah seperti ini. Dia kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Jadi ini saya merasa bersalah banget gitu loh, Bu. Oh iya, baik, semangat Ibu. Ini untuk Mbak Windy-nya pada saat itu apakah ada refleks menolak atau tidak ya, Bu? Kalau kita enggak ya, Mbak ya. Tapi kalau bapaknya itu, dia takut banget. Padahal bapaknya sendiri. Oh iya, baik. Kalau begitu berarti untuk Mbak Windy-nya nanti bisa kita lakukan pemeriksaan lebih dulu ya, Bu ya. Baik, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan untuk Mbak sama Ibunya bisa mendampingi Mbak Windy ya, karena supaya bapaknya bisa merasa lebih aman. Ya, kalau gitu kita lakukan pemeriksaan. Mari, Bu. Baik, untuk Mbak Windy permisi ya, kita periksa dulu ya, Mbak ya. Nggak apa-apa, Nak. Mau diperiksa dulu ya. Nggak apa-apa kok. Kan kita cek dulu. Permisi ya, Mbak ya. Cut dulu. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, ini kan mau diperiksa. Ya, sebentar ya, Mbak ya. Kita periksa bentar ya. Oh iya. Sudah, yuk. Untuk pemeriksaannya udah selesai. Ya, Mbak bisa bangun yuk. Setelah bidan Vera pun melakukan pemeriksaan TTV dan head to toe, namun saat diperiksakan pemeriksaan genitalia, pasien enggan dan berontak. Akhirnya tidak diperiksakan terlebih dahulu. Saat pemeriksaan abdomen, bidan mendapati bahwa kemungkinan pasien sedang hamil. Namun untuk tes urin, melihat kondisi pasien tidak memungkinkan, akhirnya bidan tidak melakukan tes urin, namun dilakukan yang leopard. Dan ternyata benar, pasien sedang keadaan hamil. Bidan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga, serta memberikan edukasi terkait kondisi pasien. Alhamdulillah Ibu, Mbak tadi telah dilakukan pemeriksaan ya. Untuk hasilnya didapatkan bahwa Mbak Windy itu saat ini sedang mengandung. Dan untuk usia kehamilannya saat ini sudah memasuki usia 3 minggu. Lalu juga dilihat dari usia Mbak Windy, saat ini Mbak Windy baru saja memasuki usia 19 tahun. Jadi ini kondisi kehamilannya ini sangat rentan ya, Ibu ya. Jadi Ibu dan Mbak sebagai keluarga mohon untuk sangat memperhatikan kondisi Mbak Windy ini. Juga nanti saya akan memberikan tablet FE untuk Mbak Windy, itu harus diminum secara rutin. Bagaimana Ibu Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Lalu bagaimana Bu dengan kondisi adik saya, kapan dia bisa ngomong dan ngobrol seperti biasanya? Oh, untuk Mbak Windy-nya kapan dia bisa sembuh dan bisa ngobrol seperti biasanya, saya sarankan untuk Mbak Windy untuk dilakukan ke pemeriksaan psikiater, karena di sana nanti akan dilakukan pemeriksaan atau pengobatan secara spesifik, dan juga untuk pengobatannya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Juga tidak perlu saya ingatkan terus, peran Ibu dan Mbak
kita sebagai keluarga, orang tua itu sangat memperhatikan keadaan Mbak Windy karena peran keluarga itu sangat penting dalam proses penyembuhan. Jadi diharapkan Mbak dengan Ibu untuk sabar ya untuk penyembuhan Mbak Windy ini. Gimana apakah ada yang ditanya lagi Bu? Bagaimana cara saya tahu apa yang dia butuhkan, Bu? Kan ya dia nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, bisa hanya tertawa gitu. Gimana caranya? Oh iya gini, kan Ibu sama Mbak kan sebagai sesama wanita juga sebagai keluarga itu harus sangat memperhatikan juga kebutuhannya Mbak Windy ini seperti apa sih gitu ya. Juga itu untuk pola makannya harus tetap terus diperhatikan, lalu setelah itu untuk kebersihan bersama ibunya diperhatikan, dan juga karena Mbak Windy saat ini sudah mengandung, itu berarti kebutuhannya itu sudah lebih gitu ya. Untuk kebutuhan gizinya juga harus sangat diperhatikan, mengonsumsi makanan yang bergizi seperti itu. Juga pada saat Mbak itu lagi ngobrol itu untuk Mbak Windy nggak apa-apa dia ngobrol gitu, supaya dia merasa kalau dirinya itu ada yang memperhatikan, terus juga dia merasa bahwa dirinya ada yang peduli terhadap dirinya seperti itu. Terus juga kalau misalkan Mbak dan Ibu lagi makan gitu, Mbak Windy-nya boleh ditawarin makanan gitu, walaupun Mbak Windy-nya misalkan dia nggak mau, setidaknya kita harus tetap menawarkan. Dan juga nanti setelah pemeriksaan ini, karena Mbak Windy sedang hamil, nanti jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ulang. Nanti akan saya berikan di KIA seperti itu. Bagaimana Ibu Mbak? Apakah ada yang minta yang lain? Mungkin untuk keberanian sudah tidak ada lagi. Oh iya baik, kalau begitu untuk Mbak Windy-nya semoga cepat sembuh ya. Semoga nanti sukses untuk pengobatan di psikiater ya. Terima kasih ya Bu. Begitu kami pamit dulu. Ya. Ya, ya. Terima kasih banyak ya Bu. Waalaikumsalam. Singkat cerita, setelah melalui proses penyembuhan dan terapi dengan psikiater, saat ini usia kehamilan Mbak Windy sudah memasuki trimester ketiga dan kondisi Mbak Windy sudah kembali normal. Suami juga memutuskan meminta maaf dan memperbaiki semua kesalahannya dan akan membesarkan anak mereka bersama nantinya. Walaupun ia harus berjuang lebih untuk mendapatkan kepercayaan dari Mbak Windy dan orang tua. Itu bukan masalah lagi baginya untuk menebus semua kesalahan yang ia lakukan di masa lalu. Akhirnya mereka menjadi keluarga yang berbahagia.